apa-apa, nyalain masalah. Kayaknya ada. Oh, gitu. Manjat mana dia? Ini yang biar. Mana ini Pak? Ya ini Mbak, pemakaman Mbah Wong Mbah Darmo ini yang di sebelah sini nih. Sebelah sini. Iya. Coba geser ya. Berarti pemakaman Mbah Darmo ini di sebelah sini. Iya di sini. Tepatnya di sini dibongkar. Iya. Sebenarnya kalau dilihat sih, ya memang orang awam nggak menyangka kalau di sini ada pemakaman ya. Iya. Nah, bentar ini Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Mbah Wongso Prayoga. Dan di sini saya bersama Mas Doble, Bang Mandor dan juga Bawor. Nah, kami di sini sedang berada di Desa Kalikembang yang katanya Desa Kalikembang ini adalah desa kutukan. Yang kemarin alhamdulillah kita berhasil menyembuhkan beberapa orang yang terkena kutukan karena sesuatu yang janggal. Dan di sini saya ditemani oleh Bapak, saya lupa namanya Pak Kartam. Pak Kartam, yang kemarin istrinya juga menjadi korban kutukan Mbah Darmo. Namun alhamdulillah istri dari Pak Kartam ini berhasil kami sembuhkan menggunakan mustika Al-Karimah. Tapi bagaimana Pak sekarang, istrinya masih sehat apa masih kumat? Alhamdulillah sudah sehat Mbak. Benar-benar sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Sudah Iya. beraktivitas seperti Sudah biasanya? beraktivitas semuanya, tapi kayak gitu Mbak, belum, masyarakat masih merasa was-was. Ya Mbah bisa tahu sendiri itu di sana tuh tidak menyalakan lampu-lampu orang kan. Di sana juga banyak yang gelap rumahnya karena nggak berani, masih trauma dengan kejadian kemarin Mbak. Nah, untuk istri jenengan sendiri kan sudah sembuh, Ya sudah alhamdulillah normal. sembuh, Mbak. Tetapi yang lain-lain tetangga-tetangga jenengan itu juga semuanya sudah normal kembali atau ada yang kumat-kumatan? Untuk normal sudah Mbak, Sudah cuman mereka tidak berani keluar rumah kayak gitu. Berarti Belum- mereka itu masih takut dengan cerita-cerita yang Iya, ini. Pantas saja kita tadi berjalan cukup jauh ya, kalau tidak salah ya, kalau diukur mungkin ada 500 meter. ada. Tapi tadi di video kan Bang, Iya, dua dari video Mbak. nggak ada orang sama sekali di Luar rumah. di depan rumah. Jam 8 padahal itu Mbak. Iya, Nggak padahal berani ini baru keluar. jam 8 teman-teman, sepi banget. Padahal kalau dibilang ini pelosok ya tidak pelosok banget, tapi ya mungkin seperti itu karena orang-orang di sini sangat takut dengan kejadian yang kemarin menimpa warga sehingga jam-jam mungkin maghrib orang-orang sudah tidak berani Iya, keluar. tutup pintu. Ya. Dan malam hari ini kita datang ke sini lagi karena kita sebenarnya ini Pak. Jadi ternyata ketika kami menolong warga di sini, ternyata teman kami yang bernama Ki Slamet dan juga Bang Trimok itu diambil oleh siluman yang wujudnya perempuan. Pada saat itu siluman itu berwujud sebagai saudara saya, Oh iya Mbak. lalu membawa Ki Slamet dan Bang Trimok, dan ini ada kaitannya dengan Desa Kalikembang. Jadi menurut kami kesimpulannya mungkin sosok-sosok atau Mbah Darmo sendiri ini
tidak terima atas kedatangan kami yang menyembuhkan para warga, Oh iya Mbah. sehingga mereka mengambil beberapa orang di antara kami, mungkin untuk balas dendam atau apa saya tidak tahu. Makanya saya kembali lagi ke sini untuk menyelesaikan masalah ini. Dan saya ingin tahu sebenarnya pemakaman Mbah Darmo ini ada di sebelah mana, dan saya ingin mencoba menguak misteri ini. Mudah-mudahan saya bisa berhasil dan Amin. saudara saya selamat dan juga Trimok bisa kami selamatkan lagi. Amin ya Rabbal. Ya, jadi di sebelah mana ini Pak lebih tepatnya? Iya, mari Mbah saya tunjukkan. Kalau aslinya ini di sini Mbah. Di sini, iya di sini. Iya. Di Berarti sini. rencananya ini mau diaspal. Iya ini Tower rencananya mungkin kan. di sebelah saya. Nah, Rencananya kan mau diaspal, tapi karena ada kejadian kemarin itu, makanya kita putus di sini karena takutnya terjadi yang tidak diinginkan oleh masyarakat, Mbak. Kayak gitu. pantas saja itu aspalnya hanya sampai di situ. Iya, Ya. sampai di situ. Di sana itu memangnya ada berapa orang, berapa rumah? Di sana sekitar kalau satu, ya ada 30-an rumah, Mbak. 30 rumah berarti ada satu RT loh ya. Iya, Sekitar satu satu RT, RT. satu RT. Astagfirullah. Berarti gara-gara jalan ini dibuat, pemakamannya dibongkar, Iya, lalu terjadilah sesuatu seperti ini. ya seperti kutukan, padahal kami ini ya Mbak, satu warga di sini, satu RT di sini itu menguburkan, memindahkan Mbah Darmo itu secara layak, secara islami, kita selamatan, kita bikin selamatan, kita bikin tahlilan itu loh Mbak. Tapi ternyata kita tidak bisa tahu lah ya, tidak tahu terjadi seperti ini loh Mbak. Mungkin karena Mbah Darmo itu dulunya orang paranormal Mbak. Oh iya, itu dengar-dengar katanya seperti itu Pak. Iya. Apakah benar? Ya seperti yang kemarin saya ceritakan sama Mbah Wongso, kan warga di sini waktu penggalian makamnya Mbah Darmo itu kan koin, ada jenis cincin, ada jenis keris kecil kan diambil Mbah. Iya, jadi itu yang membuat Mbah Darmo tidak terima ya. Iya mungkin Mbah, mungkin saja itu Mbah. Berarti jenengan yakin, apakah jenengan juga menyaksikan langsung ketika pembongkaran dulu? Ya karena saya kan di sini kan sebagai warga di sini itu kan kita gotong royong Mbah. Ya maksudnya jenengan ikut serta Ya, ikut ketika ikut membongkar. menyaksikan. Bahkan saya pun menyimpan barang tersebut Mbah, Hmm, tapi bukan koin. ya, yang itu nanti sebentar. Ini Iya. permasalahan ketika membongkar makam itu benar-benar digali sedalam mungkin, terus menemukan apa saja. Apakah situ- masih ada tulangnya? Iya, di situ kita temukan tulang, Mbak. Mhm. Ya tulangnya beberapa tulang, nggak penuh lah ya. Mungkin karena udah ratusan tahun, Iya. kita temukan tulang serta kain kafan yang sudah rapuh. Iya, itu kita pindahkan ke kuburan yang Yang layak. terus kita kubur dengan layak, kita doakan selama apa 1 minggu 40 hari ya layaknya orang Jawa kayak gitu, iya. Mbak. Tapi apa yang dibawa ke pemakaman itu hanya tulang dan kain kafannya, apa jenengan juga membawa sedikit tanahnya dari sini ke sana? Kalau untuk itu saya tahunya ya Mbah, itu kan kiai yang ngurusin sama Pak Kayim lah, Kayim Pak Atas itu Kayim. Itu kan setelah itu kan cuman bawa tulangnya sama kainnya Mbah. Mungkin ini juga jadi salah satu permasalahannya sih Pak. Iya. Soalnya kalau setahu kami atau kami biasa menyelesaikan permasalahan seperti ini, malah kadang-kadang kami memindahkan pemakaman itu, kami tidak perlu memindahkan kain kafannya ataupun tulangnya. Malah justru kami kadang-kadang hanya mengambil tanahnya saja, kami pindahkan ke kuburan. Dan tetap didoakan seperti layaknya orang yang baru meninggal. Iya. Ditahlilin 7 hari, 40 hari, 100 hari. Tapi ini kan permasalahannya belum jelas ya. Mbak. Maksudnya apakah karena pemindahan pemakaman yang salah, atau memang benar-benar tidak terima karena barang-barangnya diambil oleh para manusia. Iya. Nah itu. Nah jenengan tadi kan katanya membawa barang-barang Iya. yang diambil oleh orang-orang itu. Iya. Kira-kira barangnya seperti apa? Ini Mbah. Ini kan saya ambil dari warga-warga sekitar. Hmm. Ini ada empat. Coba sini captang. Ini itu Mbak. Lah kalau untuk koin kan orang sini kan kemarin kebetulan ada kolektor ya Mbak.
Jadi kolektor itu nggak tahu orang mana dijual koin itu loh, Mbah. Yang sudah meninggal itu. Iya. Jadi teman-teman ya, yang koin itu diambil oleh Mas Sutris katanya ya namanya. Iya. Lah Mas Sutris itu sudah meninggal. Dan koinnya sudah dijual ke kolektor. Jadi kita mau mencari kolektor itu kita sudah tidak tahu. Tidak Karena yang tahu ya, tahu Mbah. hanya almarhum Mas Sutris itu saja. Iya. Berarti ini yang tersisa hanya Hanya itu, Mbah. 4. Iya, hanya 4. Tapi kalau menurut jenengan sebenarnya masih ada banyak apa enggak yang Kalau- dibawa orang-orang? Kalau itu saya nggak tahu ya, Mbah. Cuman kan kemarin itu waktu koin itu cuman diambil berarti sama Sutris yang sudah meninggal itu kan cuma 3 koin. Yang lain kan aku nggak ngurusin, Mbah. Ah. Kayak gitu. Seperti itu. Memang yang sangat dipermasalahkan itu kemarin koinnya ya. Iya. Karena kan kemarin ketika saya menyembuhkan istri jenengan kan yang Iya. disebut-sebut itu Iya, koin-koin. iya. Tapi ya itu karena koinnya sudah dijual ke kolektor dan yang menjual Mas Sutris itu sudah meninggal ya kita tidak tahu. Makanya kita datang ke sini sebenarnya inginnya ya menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik. Iya, Mbah. Saya ingin tahu sebenarnya yang terjadi itu seperti apa, apakah bisa diselesaikan secara baik-baik atau tidak. Karena kenapa kok sampai teman saya atau saudara saya ini malah diambil. Mungkin mereka mengambil saudara saya 2 ini ya untuk sebagai pengganti orang-orang yang Ya, yang di tidak sini. disembuhkan jenengan ya. Siap. Jadi ini saya mohon maaf ini pakar Tam. Saya akan mencoba untuk menyingkap tabir yang ada di sini. Tapi bukannya saya meremehkan panjenengan, Siap, Mbah. tapi saya takut nanti di sini ada sesuatu yang tidak diinginkan dan jenengan ini warga di sini sendiri. Bahkan saya salut juga dengan jenengan karena hanya jenengan yang berani ikut serta Iya, Mbah. dalam permasalahan Iya, ini. iya, Mbah. Iya. Karena jenengan juga percaya katanya pokoknya kalau mati itu urusan Allah kan. Iya, iya, Mbah, betul. Tapi ini mohon maaf mungkin nanti jenengan bisa ke belakang dulu sana nanti Mbak. ditemani mungkin Bang Mandor ya Bang Mandor. Iya, Karena takutnya di sini nanti ada sesuatu yang terjadi yang iya, tidak iya, Mbah. diinginkan. Iya, Mbah. Siap. Nanti kalau kita sudah selesai, nanti saya akan sampaikan lagi kepada jenengan. Oh ya, siap, Mbah. Jadi Iya. seperti itu aja. Iya, makasih. Jadi mungkin apa namanya kita akan ini saya bawa Iya, ya. Mbah, monggo. Nanti biar saya bisa tunjukkan kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum 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 ya Allah hadirkanlah sesuatu yang gaib ke hadapan kami semua ya Allah ya Jabbar ya Qahar 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 ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ya Allah ya Allah ya Allah hadirkan hadir ya Latif ya Latif ya Latif Ya Latif, 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 Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir, Ya Hayyu, Ya Ya Latif, 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 mereka ya teman-teman ya. hadirkanlah ya Allah. Ya Latif, 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 Ya Latif. Ya Latif, 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 Ya Latif. Ya Latif, 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 Ya Latif.
Latif ya 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 Latif bantu doa ya. ya Latif 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 ya Latif. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi. Sampurasun. Assalamualaikum. Mungkin saya maju aja ya, Mbak. Ya, Ajak boleh, komunikasi ajak secara interaksi. Lepasan. Subhanallah. Benar. Allah Akbar. Lepaskan saudara saya. Lepaskan. Kenapa kau mencekik saudara saya? Astagfirullah. Allah Akbar. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mustikal Karimah, lepaskanlah saudara saya dari cekikan makhluk itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Kenapa kau tidak mau melepaskannya? Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mustika Al-Karimah, lepaskanlah makhluk itu. Lepaskanlah saudara saya dari cengkeraman makhluk itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mustika Al-Karimah, masukkanlah makhluk itu ke dalam raga kami. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Tolongin Bang Mandar, tolongin Bang Mandar. Allahu Akbar. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Pegang Mas Bang. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Kenapa kau menyerang kami seperti itu? Apa salah kami? Mengatakan apa salahmu? Kau telah merusak semuanya. Merusak apa? Kau lihat. Astagfirullahaladzim.
Mau sampai kapan kau menyerang kami seperti ini? Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. Subhanallah. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mustikal Karimah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pegang war, mustikanya war. Astagfirullahaladzim. Kenapa saya memanggil jenengan dengan cara yang sangat baik menurut kami? Itu menurutmu. Lalu menurutmu? Kalian sudah mencampuri. Kemandiran di air di luar. Kau memanggilku, memanggil kami, menggunakan cara apapun, itu tetap tidak sopan bagi kami. Kenapa kau tidak mengatakan hal ini saja kepada kami dari awal agar kami bisa meminta maaf jika memang kami tidak sopan memanggil panjenengan? Saya ingin tahu sebenarnya apa keinginan kalian. Saya hanya ingin bertanya, sebenarnya tanah yang kita injak bersama ini ada apanya? Kau tidak usah berpura-pura bodoh. Kau berpura-pura tidak tahu di sini adalah makam. Makam Mbah Darmo. Siapa Mbah Darmo itu sebenarnya? Mbah Darmo adalah tuanku. Tuanmu. Ya, Lalu kenapa Mbah Darmo membuat masyarakat di sekitar sini menderita penyakit yang aneh, bahkan sudah memakan korban banyak sekali? sebelumnya saya ingin bertanya, apakah kau adalah wakil dari warga Kalikembang ini? Ya, kalau dikatakan wakil ya boleh saja. Namun yang perlu kamu ketahui, kami datang di sini tidak hanya saya sendiri, melainkan saya membawa beberapa teman saya ke sini untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sini. Dan alhamdulillah menggunakan Mustikal Karimah kami berhasil menyembuhkan puluhan orang yang terkena sakit akibat ulah Mbah Darmo. Sehingga ketika mereka sudah berhasil kami sembuhkan, kami melanjutkan untuk menelusuri apa yang sebenarnya terjadi. Namun sebelum kami menelusuri apa yang terjadi, ternyata pihak dari Mbah Darmo sudah membawa kedua teman kami, yaitu Trimok dan Ki Slamet. Jadi seperti itu kedatangan saya kemari. Yang pertama ingin menyelesaikan permasalahan ini, yang kedua saya ingin menyelamatkan saudara kami Slamet dan Trimok. Yang pertama, apakah kau ingin bernasib sama seperti para wakil-wakil dari warga Kalikembang ini? Tentu saja tidak. Kalian sudah masuk dan mencampuri urusan kami. Seharusnya kalian sudah siap untuk bernasib sama seperti mereka. Dan kalian datang kembali ke sini untuk mencari saudaramu. Iya, betul sekali. Apakah itu pantas? Kalian sudah menggagalkan rencana tuanku. Rencana apa? Membalas dendam kepada semua warga Kalikembang. Membalas dendam kepada semua warga Kalikembang. Ya, Membalas dendam untuk apa? mereka
telah merusak tempat tuanku dan mengambil benda-benda milik tuanku. Begini makhluk, menurut keterangan dari para warga di sini, para warga sudah memindahkan makam Mbah Darmo secara baik dan secara benar. Bahkan warga di sini juga mendoakan selayaknya orang meninggal, didoakan, ditempatkan di pemakaman umum agar layak. Ya, Tapi kenapa malah tidak terima? saya pun mengakui mereka melakukan hal yang sangat layak. Namun mereka apakah tidak menyadari mereka telah mengambil dan mencuri, bahkan mengambil keuntungan dari benda yang mereka ambil. Benda ini yang kau maksud? Benar. Saya sudah membawanya dan saya akan mengembalikannya kepada kalian. Tapi tolong, lepaskanlah kutukan yang ada di desa Kalikembang ini. Kau ingin mengembalikan? Apakah kau yakin benda yang di tanganmu sudah benar-benar benda yang telah diambil oleh warga Kalikembang ini? Menurut keterangan warga, benar, benda-benda inilah yang diambil. Namun, memang ada beberapa benda yang katanya itu koin. Dan koin itu tidak bisa kami bawa karena keberadaannya sekarang saya sudah tidak tahu. Namun seharusnya kalian bisa menerima karena yang mengambil koin tersebut juga sudah meninggal. Sehingga saya rasa sudah impas. Kau pikir dengan satu nyawa yang mengambil sudah impas dengan koin yang mereka ambil? Bukankah kau juga sudah mengambil banyak nyawa di desa Kalikembang ini? Itu semua belum impas bagi kamu. Tapi apakah kamu tahu bahwa para korban justru orang-orang yang tidak bersalah, orang-orang yang tidak ada sangkut pautnya? Mereka termasuk dalam warga Kalikembang. Mereka yang menginjakan kaki di tempat ini, melewati tempat ini, harus merasakan sakit. Bahkan kami akan mengambil nyawa anak keturunan mereka. Apakah kalian tidak berpikir bahwa tujuan warga di sini itu sangat baik, memindahkan kalian ke tempat yang lebih baik? Kau pikir di tempat ini hanya ada satu makam, yaitu makam Mbah Darmo saja? Maksudmu bagaimana? Apakah kau tidak bisa merasakan di sini masih ada beberapa makam anak keturunan dari Mbah Darmo tuanku? Ya, saya tentu saja tidak mengetahui hal itu. Kau lihat di sana, dan di sana. Mereka adalah anak keturunan dari Mbah Darmo. Dan mereka menginjak-injak makam keturunan Mbah Darmo. Jika kau manusia, apakah kau rela makam dari sesepuhmu, makam dari anak keturunanmu diinjak-injak seperti itu? Sebenarnya hal ini kami tidak ketahui dari awal. Yang kami ketahui hanyalah satu, yaitu di sini ada makam Mbah Darmo. Kalau memang ada makam-makam lain anak keturunannya dari Mbah Darmo, kita tidak tahu. Tapi jika memang benar yang kau katakan bahwa di sini ada beberapa makam lain, yaitu makam anak keturunannya Mbah Darmo, maka kami nanti bisa menyelesaikan masalah ini mungkin dengan kami memindahkan makam-makam yang lain ke tempat yang lebih baik lagi. Apakah kau setuju? Saya berbicara denganmu dan mau berbicara denganmu karena kau adalah wakil dari warga Kalikembang. Saya ingin bertanya kepadamu,
kau ingin mengganti apa? Mengganti sesuatu yang sudah mereka lakukan. Mereka sudah menginjak-injak makam dari anak keturunan Mbah Darmo. Dan mereka tidak bisa mengembalikan apa yang sudah hilang. Apa yang mereka sudah ambil. Dan mereka tidak bisa mengembalikannya. Dan kalian kan sudah mengambil nyawa beberapa orang. Itu semua belum impas. Lalu, kenapa kalian mengambil saudara kami? Apakah dengan kedua saudara kami diambil itu nanti akan impas? Kemungkinan jika mereka sudah tewas di tangan kami. Kenapa harus mengambil saudara kami? Apakah saya harus menjelaskan? Tentu saja. Ya, karena mereka memiliki perbedaan dari warga Kalikembang. Kalian sudah mungkin merasa tinggi hati karena kami sudah tidak bisa melakukan apa-apa terhadap warga Kalikembang. Namun, kau pasti ingat dan kau sudah mengatakannya. Saya pastikan kedua saudaramu akan menjadi milik kami. Maksudmu kau mengambil kedua teman kami atau saudara kami sebagai pengganti karena kalian sudah tidak bisa mengambil nyawa warga Kalikembang seperti itu. Apakah kau tidak berpikir bahwasanya kami tidak mungkin akan tinggal diam? Apa yang akan kau lakukan? Sebelum saya menjawab apa yang akan saya lakukan, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Mohon maaf, kami di sini tidak ada maksud untuk menyombongkan diri. Namun, kau juga pastinya sudah tahu. Beberapa puluh orang yang sudah mencoba menyelesaikan permasalahan ini, namun malah kalian bunuh. Tentu saja. Dari orang-orang yang dianggap pintar, orang-orang yang memiliki ilmu tinggi, orang-orang yang dipercaya bisa menyelesaikan permasalahan seperti ini, namun malah mereka ikut menjadi korban. Dan apakah kau tidak berpikir, kenapa kami bisa menyelesaikan masalah ini? Kenapa kami bisa menyelamatkan warga-warga yang sudah terkutuk atau sudah tersiksa, bahkan mungkin akan meninggal? Kalian merasa sudah menyelesaikan masalah ini? Insya Allah. Insya Allah. Saya merasa saya berhasil menyembuhkan orang-orang yang sakit di warga sini. Bahkan Kalian baru bisa menyembuhkan. Namun kalian belum bisa bertemu langsung dengan tuanku. namun tuanmu sudah tidak bisa mengganggu warga yang ada di sini. Kau harus akui itu. Jika kalian semua mati, pasti tuanku akan bisa membuat warga Kalikembang ini seperti sebelumnya lagi. Tapi saya akan memastikan bahwasanya kalian sudah tidak bisa lagi untuk mengganggu warga Kalikembang. Ya, Bagaimana bisa kalian bisa memastikan, sedangkan kalian saja tidak bisa memastikan keselamatan kalian? Jika saya yang berkata seperti itu bagaimana? Apakah kau bisa menyelamatkan diri berhadapan dengan kami? Tentu saja saya memiliki tuan di sana. Baiklah. Perlu kau ketahui, tuanku dari dulu sangat disegani dan dihormati di sini. Namun warga keturunan di sini, anak turunannya sama sekali tidak menghargai tuanku Mbah Darmo. Sehingga Mbah Darmo merasa kecewa dan merasa warga di sini harus dikasih pelajaran seperti itu. Sangat merasa kecewa, apalagi dengan apa yang sudah mereka lakukan. Merusak makamnya dan mengambil benda milik Mbah Darmo. Sangat berbeda sekali dengan para sesepuh-sesepuh warga Kalikembang.
Mereka dulu sangat menghormati. Dan Mbah Darmo sangat disegani oleh mereka semua. Mereka mengagung-agungkan Tuanku. Karena banyak jasa yang sudah dilakukan oleh Mbah Darmo. Contohnya apa? Seperti memberikan ketentraman, kesuburan di tanah ini, kemakmuran. Kau tahu di sini, di tanah ini, warga di sini, mereka semua bekerja sebagai petani. Itu apa hubungannya dengan jasa Mbah Darmo? Mbah Darmo telah menyuburkan tanah ini, membuat hasil panen warga Kalikembang sangat melimpah. Ya, saya paham itu. Warga di sini zaman dahulu, zaman Mbah Darmo masih hidup, mereka menganggap seperti itu. Bahwa jasa Mbah Darmo lah yang telah membuat masyarakat di sini makmur sejahtera. Ya, Mereka mungkin, mohon maaf saya katakan, orang-orang yang bodoh. kurang ajar kau. Apakah tidak Kenapa? ingin tahu alasannya saya mengatakan seperti itu? Apa alasanmu mengatakan tuanku bodoh? Karena segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, misalkan hasil panen yang melimpah atau hasil panen yang gagal, itu semua sudah ditakdirkan sama Allah, bukan ditakdirkan sama Mbah Darmo. Iya, bener Mbak. Ya, Dengarkan baik-baik, itu makhluk. memang tidak tahu terima kasih. Kamu budek kali ya, War. Tidak tahu balas jasa. Sekarang kau bisa berkata seperti itu karena Mbah Darmo sudah tidak lagi berjasa kepada warga di sini. Begini, berarti pada saat itu warga menganggap Mbah Darmo itu adalah sosok yang sangat baik Ya, karena membantu warga-warganya. Dan kau juga menganggap Mbah Darmo adalah orang yang sangat baik. tentu saja. Bagaimana mungkin jika orang baik berbuat seperti ini sekarang? Mbah Darmo berbuat seperti ini karena anak keturunan dari warga Kalikembang ini, seperti yang sudah mereka lakukan, merusak makamnya dan mengambil benda milik Mbah Darmo. Apakah ini rasa terima kasih dari keturunan-keturunan yang dulu pernah dibantu oleh Mbah Darmo? Saya percaya bahwasanya Mbah Darmo itu adalah orang yang tidak baik pada zaman dulu. Kalau memang benar Mbah Darmo orang baik, tidak seharusnya Mbah Darmo berbuat seperti ini. Saya yakin justru yang dilakukan Mbah Darmo pada zaman dahulu itu saya yakin sangat-sangatlah musyrik. Diamlah. Sekarang kau lebih baik pulang daripada kau nanti berhadapan dengan Mbah Darmo. Saya akan pulang jika saya sudah tahu keberadaan kedua teman saya ada di mana. Relakan saudaramu itu untuk menjadi milik kami. Nggak mungkin. Dan kami anggap Mungkin ya, War. semuanya impas. Lalu kau pikir kau bisa pergi meninggalkan tempat ini begitu saja? Tentu saja. War, Bahwa Mustika ini Al-Karimah, War. jika kau bisa melihatnya saja, saya anggap kau hebat. Kenapa kau tidak mau melihat benda ini? Ini hanyalah batu. singkirkan benda itu. Kalau saya menyingkirkan, lalu kau mau apa? Mohon maaf ini. Saya bisa saja meleburkanmu dengan benda Mustika Al-Karimah ini. Tetapi saya tidak akan melakukan itu. Karena saya bukan Mbah Darmo yang suka membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Jadi,
Jika kamu mau menunjukkan keberadaan kedua teman saya, mungkin saya akan membebaskanmu. Namun jika kau tidak mau memberitahu kedua teman saya ada di mana, ya mohon maaf sekali. Malam hari ini juga kau akan saya musnahkan. Saya tidak akan memberitahu kedua saudaramu. Baik, jika kau tidak mau memberitahu, maka saya akan membunuhmu. Pikirkan sekali lagi, lebih baik kau mati. Ya Om, bunuh baik Om, bunuh. Lebih baik kau memberitahu di Pateni, mana pateni. keberadaan kedua teman saya dan Mbah Darmo. Baiklah. Baik, saya akan tunjukkan di mana keberadaan. Nah, gue. Baiklah. Begini, asal kau ketahui, saya ingin bertemu dengan Mbah Darmo bukan untuk bertarung ataupun berdebat. Saya hanya ingin bertanya, apa yang harus kami lakukan agar permasalahan ini selesai? Dan saya ingin kedua teman saya dibebaskan. Itu saja. Mungkin kau tanyakan saja langsung kepada tuanku Mbah Darmo. Di mana dia berada? Kau bisa lihat keberadaannya di sana. Apakah gerbang itu Benar. pintu masuk untuk menuju ke sana? Ya, Jika kau berbohong, bagaimana? silahkan. Kau mau melakukan apapun denganku. Baiklah, kalau begitu sebaiknya saya akan membawamu terlebih dahulu. Kau tidak boleh pergi dari saya. Baik. Jika saya sudah bertemu dengan Mbah Darmo, barulah kau akan saya lepaskan. Tetapi jika kedua teman saya tidak bisa diselamatkan, maka kau juga akan tidak kami selamatkan. Sekarang kau keluarlah, kau ikut dengan saya. Bentar, Ror. Masuklah ke dalam batu kecil ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Simpan. Oh iya. Coba sini aja nih, bangun Mas, teman-teman ya. Jenengan mungkin tadi melihat sendiri ya dari kejauhan Ya, Mbak. dan yang terjadi seperti itu, dan mungkin jika jenengan berada di situ itu sangat membahayakan jenengan. Makanya tadi sebelum saya melakukan itu, saya menyuruh jenengan untuk ke belakang bersama Bang Mandor. Iya, Mbak. Jenengan sudah mendengarnya sendiri, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. Yang jelas ya seperti itu. Jadi bagaimana menurut panjenengan ini? Ya seperti apa yang kita kemarin bicarakan, Mbah, waktu Mbah menyembuhkan istri saya. Kemarin saya sudah bilang sama Mbah, berhati-hati. Ternyata kan ada 2 orang temannya Mbah yang diculik. Dan saya mohon itu temannya Mbah diselamatkan. Terus saya ini seluruh istilahnya masalahnya Mbah Darmo almarhum itu dibereskan, Mbah. Jika kami memang di sini warga merasa berbuat salah kepada Mbah Darmo, ya mohon jenengan yang berinteraksi dengan almarhum Mbah Darmo, karena Mbah Wongso saya percaya dengan jenengan bisa menyelesaikan masalah ini, Mbah. Kayak gitu, Mbah. Insya Allah ya seperti yang jenengan tadi dengar ya, Iya, bahwasanya Mbah. kita lebih baik menemui Mbah Darmo langsung agar kita bisa berbicara secara baik-baik. Maunya dia itu apa agar desa sini aman kembali, Siap, Mbah. bisa beraktivitas kembali ketika malam hari. Ya insya Allah kami akan usahakan semaksimal mungkin, dan insya Allah lah atas izin Allah, insya Allah tempat ini nanti akan aman kembali. Amin. Dan mudah-mudahan kedepannya sudah tidak terjadi apa-apa lagi. Siap, Kita tidak tahu nanti kita akan bertemu dengan Mbah Darmo dan apa yang akan terjadi dengan beliau. Syukur-syukur ya beliau mau menerima semua yang sudah terjadi. Amin. Siap. Dan mau mengembalikan kedua teman saya. Kalau tidak ya ini saya anggap sudah menjadi urusan kami. Biarkan Siap. warga biar tenang di sini, tidak perlu memikirkan hal ini. Insya Allah nanti semua akan baik-baik saja. Yang penting warga sini juga saya minta ya bantu doa lah. Siap, Mbah. Ya doa agar warga di sini selamat, dan saya yang sedang berjuang
untuk menyelesaikan permasalahan ini juga diberi kesehatan dan keselamatan. Siap, Mbah. Siap. Jadi ya seperti itu. Mungkin karena saya harus menuju ke tempat di mana Mbah Darmo berada, jadi mungkin alangkah baiknya ya jenengan pulang ke rumah saja, nggak apa-apa. Ya, Mbah. Siap. Nanti Siap. insya Allah kalau saya pulangnya nggak terlalu pagi, saya mampir. Tapi Siap, kalau nanti pulangnya agak kepagian ya mungkin saya langsung Oh iya, pulang. siap, ke rumah. siap. Oke. Ya mungkin seperti itu aja nih. Terima kasih Oke, karena Mbah. dengan sudah Monggo. menemani ke sini. Mas, nggih, matur nuwun. Doakan saja Ya, nih Pak siap. Kartam. Nggih, nggih, matur nuwun. Oke, jadi teman-teman kita nanti akan menuju ke tempatnya Mbah Nggih, Darmo. monggo, Mbah. Ya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. mungkin tutup dulu saja Mas Apa. Iya, Mas. Apakah ini yang dimaksud Mbah Darmo? Assalamualaikum. Permisi. Apakah panjenengan ini adalah Mbah Darmo yang sedang saya cari? Tentu saja saya memiliki urusan dengan Anda dan saya ingin menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik jika jenengan mau. Ya memang benar, anak buahmu tadi sudah mengatakan banyak hal tentang itu. Namun kenyataannya kami berhasil sampai ke sini dan bertemu dengan panjenengan. Banyak sekali yang ingin saya bicarakan, namun sebaiknya kita berbicara secara baik-baik dan panjenengan masuk saja ke raga kami ini jika jenengan mau. Terima kasih atas ketersediaannya. Nggih, silakan monggo Mbah Darmo. Saya tahu kalian pasti akan berhasil bertemu denganku. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yoga dan di sana ada Pawor, Saplang dan juga Bang Mandor. Kami datang ke sini ingin berbicara secara baik-baik dengan panjenengan mengenai kutukan yang jenengan berikan kepada desa Kalikembang ini. Jenengan tentunya tahu sudah beberapa banyak nyawa yang dikorbankan ulah panjenengan sendiri. Dan saya juga tahu alasannya mengapa. Justru itu, karena kami sudah mengetahui alasan jenengan mengutuk desa ini, sehingga kami datang ingin ikut serta membantu permasalahan yang ada di sini. Siapa tahu dengan kedatangan kami ini, permasalahan ini bisa diselesaikan secara baik-baik. Nggih, monggo panjenengan. Saya akui, saya kalah jika harus berhadapan dengan kekuatan Mustika Al-Karimah. Jenengan tahu tentang Mustika Al-Karimah? Tentu saja, bukan hanya tahu, namun saya sangat mengetahui asal usul dari Mustika Al-Karimah. Dan kau juga tahu berarti bahwasanya kami berhasil menyembuhkan orang-orang yang Anda kutuk menggunakan Mustika Al-Karimah ini. Ya, sudah banyak para manusia, para dukun-dukun yang berniat ingin membantu warga di sini. Namun, mereka semua gagal. Bahkan engkau bunuh juga mereka. Tentu saja,
siapa saja yang menghalangi rencanaku pasti akan saya bunuh. Dan kau mengapa tidak membunuh kami yang sudah jelas ikut campur dalam permasalahan ini karena kau mengetahui kami membawa atau mempunyai mustika Al-Karimah begitu? Ya, saya sangat meyakini dengan mustika Al-Karimah bukan hanya untuk menghilangkan kutukan yang telah saya buat kepada warga Kalikembang ini, namun juga sebagai penangkal agar kutukan-kutukan atau apa yang akan saya perbuat lagi tidak akan bisa menembus mereka lagi. Dengan hal itu maka kau berbuat curang, mengambil kedua teman saya begitu. Hanya dengan cara itu saya bisa berbicara langsung dengan kalian. Lalu apa tujuan Anda membawa kedua teman saya itu? Jika saya tidak membawa kedua teman, kalian mungkin bisa dengan mudah menghabisiku dengan mustika Al-Karimah. Kenapa kau tidak membawa saya ataupun yang lain? Apakah karena pada saat itu kami memegang mustika Al-Karimah, sedangkan kedua teman saya pada saat itu tidak memegang mustika Al-Karimah? Apa yang kau katakan itu benar. Hanya mereka berdua yang tidak membawa mustika Al-Karimah. Dan kau menyuruh siapa itu? Kenapa makhluk itu menyerupai saudara saya yang akhirnya membawa kedua teman saya? Itu adalah salah satu pengikutku. Seperti itu. Ya. Lalu jika kau menggunakan mustika Al-Karimah dan saya tidak membawa kedua temanmu, kau bisa dengan mudah membunuhku, membinasakanku. Namun saya akan pastikan kau tidak akan pernah berani membunuhku, karena kedua teman berada di tanganku. Ketika kau berani membunuhku, anak buahku pasti akan langsung membunuh kedua teman. saya tahu apa yang kau rencanakan. Kau berani muncul di hadapan kami secara padahal kami membawa mustika Al-Karimah. Namun kau juga sudah memerintahkan anak buahmu, jika kau kenapa-napa, apalagi jika kau dibunuh oleh kami, maka kedua teman saya harus langsung dibunuh, begitu. Ya, Kau memang sangat licik. kau ingin segera menyelesaikan masalah ini. Tentu saja iya. Relakan kedua temanmu. Saya datang ingin berbicara baik-baik untuk menyelamatkan kedua teman saya. Lalu, apakah ini bukan bicara baik-baik? Tetapi tidak harus kami merelakan kedua teman saya. Sekarang saya ingin tahu, apakah jika kedua teman saya mati di tanganmu, lalu permasalahan yang ada di desa Kalikembang ini selesai? Saya anggap jika kalian merelakan kedua sahabatmu, semua permasalahan akan selesai. Tapi jika saya tidak merelakan dan saya mencoba untuk menyelamatkannya, lalu apa yang terjadi pada desa Kalikembang ini? Mungkin saya tidak akan bisa melakukan apa-apa lagi terhadap warga Kalikembang. Namun saya pastikan kedua sahabatmu benar-benar tidak akan bisa kalian selamatkan, sekalipun kau membunuhku. Lalu, apakah ada cara lain agar teman kami selamat, namun kau tidak membuat permasalahan-permasalahan baru di desa Kalikembang ini atau hal-hal yang lain lagi?
Sebegitukah berharganya kedua temanmu itu? Ya itu pasti Tentu Mas. saja. Padahal jika kau merelakan kedua temanmu, saya anggap permasalahan ini selesai. Kau tidak usah memindahkan anak-anakku ke tempat yang lebih layak. Justru jikalau kedua teman saya sampai kenapa-napa, apalagi sampai meninggal di tanganmu, masalah ini tidak akan selesai dan akan berlanjut sampai mungkin sangat panjang. Apakah kau yakin menawarkan apa yang kau katakan tadi? Iya, saya bukan menawarkan, tapi saya menanyakan apakah ada cara lain jika saya ingin menyelamatkan kedua teman saya. Menanyakan hal itu, saya akan bertanya, apakah kau akan sanggup jika saya mengatakan permintaanku? Jika permintaanmu masih bisa kami lakukan, mungkin kami akan menyanggupi. Namun jika permintaanmu tidak masuk akal, ya mungkin mohon maaf. Kami akan menggunakan cara lain untuk menyelamatkan kedua teman saya. Apa yang kau inginkan? Saya yakin kau tidak akan sanggup. Jika memang kau menginginkan kedua sahabatmu kembali dan permasalahan ini selesai, kau berikan aku 4 ekor sapi. 4 ekor sapi? Ya, Untuk apa 4 ekor sapi itu? kau tidak perlu tahu. Berarti jika kami menyanggupi permintaanmu dengan membawa 4 ekor sapi ke hadapanmu, lalu kedua teman saya dipastikan selamat. Saya pastikan mereka berdua akan selamat. Apakah tidak ada cara lain lagi selain itu? Tidak ada. Itu jika kalian mampu. Jika kalian tidak mau pun, itu terserah. Saya tidak ingin banyak bicara. Kau mau membunuhku? Silakan. Silakan kau bunuh dengan mustikal karima. Apakah kau bisa memberikan waktu untuk kami berpikir? Ya, benar. Pertanyaan yang bagus. Saya beri waktu kalian 3 hari untuk menyiapkan 4 ekor sapi. Sebenarnya saya membutuhkan waktu bukan untuk menyiapkan 4 ekor sapi. Namun saya membutuhkan waktu untuk berpikir apakah saya akan menyetujui permintaanmu atau tidak. Terserah kalian. Jika iya, kami seumpama mengiyakan atau datang membawa 4 ekor sapi, kita akan bertemu di mana? Bertemu di mana kau menginjakan setelah melewati gerbang. Apakah kau masih ingat? Masih ingat, tapi jika saya meminta satu permintaan, apakah kau mau? Apa permintaanmu? Jika kami memang sanggup menyiapkan 4 ekor sapi, namun kaulah yang datang ke tempat kami, bagaimana? Karena untuk membawa 4 ekor sapi ke dalam hutan, saya rasa itu sangat sulit. Iya. Baiklah. Jika itu mau kalian, yang terpenting kau siapkan 4 ekor sapi. Tetapi apakah jaminannya kedua teman saya akan baik-baik saja? Saya pastikan setelah kalian memberikan 4 ekor sapi di hadapanku, saya kembalikan juga kedua sahabatmu. Dengan keadaan yang seperti apa? Dengan keadaan seperti sedia kala. Lalu selama 3 hari dalam waktu kami berpikir, apakah teman saya juga dijamin baik-baik saja? Saya pastikan keselamatan mereka dan saya kembalikan kepadamu dengan keadaan yang baik-baik saja. Baiklah,
saya akan memikirkan permintaanmu ini. Ya, Tapi apakah hanya 3 hari waktu yang kau berikan kepada kami? 3 hari. Baik, kami akan memikirkan itu. Insya Allah jika kami sanggup, kami akan melakukannya. Namun jika kami tidak sanggup, kami tidak tahu apa yang akan terjadi nantinya. Bagaimana caranya agar saya bisa memanggilmu ketika kami sudah menyiapkan 4 ekor sapi? Kau panggil saja namaku. Pasti aku akan datang. Hanya 4 ekor sapi saja, tanpa ada persyaratan lain. Ya, 4 ekor sapi. Baik, insya Allah jika kami siap dan sanggup, kami akan memanggilmu. Baik. Saya panggil. Silahkan. Awas, jangan dulu. Alhamdulillah. Sebenarnya saya tidak tahu ya apa yang harus saya lakukan, dan mungkin apa yang tadi saya katakan kepada Mbah Darmo juga mungkin salah. Ya, saya mohon maaf teman-teman. Tapi saya juga butuh masukan dari teman-teman semua. Kira-kira saya harus bagaimana, dan kira-kira apa yang harus saya lakukan agar Trimok dan Ki Slamet bisa kami selamatkan, namun tanpa persyaratan 4 ekor sapi itu. Tapi jika memang tidak ada cara lain, ya kami pastinya harus menyiapkan 4 ekor sapi nih, Komandan. Tapi cuma mohon maaf nih Mbak, ini harganya nggak cukup sedikit loh Mbak. Iya. Ya, kalau masalah harga dibandingkan nyawa kedua teman kami, ya lebih mahal nyawa kedua teman kami. Iya. Ya meskipun ya kita sadarilah, kita ketahui bahwa kita memang tidak punya uang, karena uang hasil dari mahar benda-benda yang kita maharkan, termasuk Mustika Al-Karimah ini kan kita masukkan ke pembangunan masjid, pondok pesantren, yatim piatu, dan lain sebagainya. Ya, kita tidak tahu nanti kita akan mencari uang itu dari mana, jika memang benar kita harus menyiapkan 4 ekor sapi. Ya kalau gini Mbah, kalau saya menyumbangkan motor saya kan ada 1 itu Mbah, jual saja buat nambah-nambah. Untuk sekarang ini saya belum memikirkan itu Mas Saplang, karena saya malah masih memikirkan bagaimana caranya agar kita tidak menyerahkan 4 ekor sapi, tapi kami bisa menyelamatkan kedua teman kami. Nanti kalau waktunya sudah mendekati, karena kita kan mempunyai waktunya 3 hari nih Mas Topre. Mungkin 2 hari ini kita berpikir, benar-benar berpikir bagaimana caranya. Mungkin kita bisa bertanya kepada sahabat-sahabat gaib kami, mungkin saya bisa bertanya kepada Eyang Basuki. Nanti kalau memang harus menyediakan 4 ekor sapi, baru kita pikirkan caranya bagaimana agar mendapatkan uang untuk membeli 4 ekor sapi itu. Iya, mudah-mudahan bisa. Ya mungkin hanya itu saja teman-teman. Jadi saya butuh sekali masukan dari teman-teman. Teman-teman bisa WhatsApp ke saya ataupun tulis di kolom komentar kira-kira apa yang harus saya lakukan. Apakah saya harus benar-benar menyiapkan 4 ekor sapi agar Ki Slamet dan juga Bang Trimok bisa kami selamatkan, atau ada cara lain. Dan yang perlu saya tegaskan lagi teman-teman, Mbah Darmo tidak takut sama sekali jika dibunuh dengan Mustika Al-Karimah. Mbah Darmo mengakui sangat takut dengan Mustika Al-Karimah, bahkan berani dibunuh dengan Mustika Al-Karimah. Tapi beliau tadi mengatakan, jika saya berani membunuh Mbah Darmo, maka Trimok dan juga Slamet juga akan dibunuh oleh anak buahnya. Karena mungkin ketika Mbah Darmo datang ke sini untuk menemui kami, pastinya Mbah Darmo sudah memberitahu kepada anak buahnya bahwasanya jika Mbah Darmo tidak kembali atau mati, ya mungkin Trimok dan Slamet juga harus segera dibunuh.
Ya, seperti itu teman-teman. Ya, kita minta bantuan dari teman-teman, doa yang terbaik untuk Bang Trimuk dan juga Ki Slamet. Mudah-mudahan mereka bisa selamat. Amin. Dan kami juga mudah-mudahan bisa diberi jalan keluar. Amin. Tanpa harus mengeluarkan atau memberikan 4 ekor sapi. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Insya Allah dalam waktu 3 hari ini kami akan mencoba untuk berpikir dan mencari cara. Ya mungkin segitu aja teman-teman. Apabila ada salah kata atau perilaku dan perbuatan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.